Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, sahabat Madani, apa kabarnya semuanya? Hari terakhir puasa kayaknya udah ada bau-bau opor di rumah Ustaznya. Sudah siap? Biasa. Insya Allah disiapkan. Ketupat juga mungkin, baju lebaran udah sempat Apalagi belanja. itu ya. Wah, itu wajib. Masya Allah. Ya. Nah, ya, alhamdulillah Allah memberikan kita kesempatan untuk sampai di akhir Ramadan Penghujung ini. Ramadan ini ya. Ya. Alhamdulillah. Gimana Ustaz reviewnya sebulan ke belakang puasanya? Iya, ini luar biasa ya. Udah persiapan semua nih ya. Alhamdulillah. Jangan sampai lupa itu tadi baju lebarannya, terus Tenang, udah saya apalagi taruh tadi di ya? tempat tidur. Oh, gitu. Buat persiapan silaturahim kita para orang pecinta tentunya Kan kita supaya persiapan. kelihatannya enak gitu ya. Iya. Aduh, gimana nih sahabat Madani di rumah juga insya Allah. Ya sampai sekarang kondisinya sehat. Ini hari terakhir puasa insya Allah, tapi bukan akhir dari segala. Betul. Malah ini adalah sebuah awal sepertinya setelah kemarin kita ibaratnya melewati masa training selama 1 bulan. Baru kita akan dilepas ke dunia nyata kembali. Masya Allah. Ya kan, karena apa-apa kan kalau di bulan Ramadan terkondisi ya kan. Memang Sudah disiapkan iya, segala-galanya ya. Saralnya betul. sudah ada ya. Betul, puasa ya semua orang juga puasa, bahkan yang tidak berpuasa pun alhamdulillahnya menjaga toleransi begitu ya. Betul. Banyak warteg berhordeng ya kan. Itu kan salah satu bentuk pengkondisian gitu kan. Nah, ini kalau ngomong-ngomong soal akhir Ramadan ya Ustaz, tentunya kita kan menjalani Ramadan ini pengennya hasilnya yang terbaik. Tapi kan supaya kita bisa tahu ini hasilnya yang terbaik atau enggak kan kita harus bermuhasabah nih. Iya, betul. Nah, kalau misalnya kita sudah sampai di momen ini, gimana sih sebenarnya cara kita bermuhasabah yang efektif supaya kita bisa tahu apakah kita sudah masuk kriteria sebagai orang-orang yang berhasil puasanya? Iya. Gimana tuh Ustaz? Jadi pengen buru-buru lebaran atau tetap aja di bulan Ramadan ya? Sebenarnya sih Ustaz, saya pengennya setiap bulan bulan Ramadan. Masya Allah. Ini persis seperti para sahabat menyampaikan demikian dia. Sahabat itu kalau ingin di penghujung Ramadan itu sangat sedih dan merasa kehilangan ya, sangat merasa susah ya, karena berharapnya di setiap bulan-bulan itu adalah bulan Ramadan. Ya, baik Pak Bagja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim taslima biqadri adamati dzalika fi kulli waqtin wahid. Para sahabat-sahabat sekalian, sahabat Madani yang berbahagia, Pak Bagja dan semua rekan-rekan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan meraih takwa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Pak Bagja, kalau kita bicara di penghujung itu betul sekali bahwa para sahabat-sahabat itu menangis ya. Apa yang hendak dilaluinya di penghujung Ramadan, berharapnya beliau tidak ingin berpisah dengan Ramadan. Beda sama kita kayaknya. Kita kan pengen buru-buru Ramadan. Habis lebaran gitu. Habis lebaran nanti kita mau kemana? Nanti kita mau pakai baju apa? Mau makan apa gitu. Planningnya udah jelas ya. Sudah siap gitu. Apalagi yang jauh-jauh gitu, yang pada mudik ya. Kita doakan juga buat rekan-rekan yang sudah pada mudik, sahabat-sahabat sekalian, sahabat Madani yang sudah bersilaturahim, mudah-mudahan dalam keadaan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi ketika kita betul-betul meresapi apa yang kita inginkan, bahwa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran itu surat Al-Baqarah yang kita selalu dengar, selalu kita ingat dari para guru-guru kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa endingnya adalah kita ini menjadi hamba Allah yang bertakwa, kan gitu ya. La'allakum tattaqun. Namun dengan kita berharap bertakwa itu tidak hanya sekedar kita ingin bertakwa, kita pengen gitu ya. Kayak seperti Babagia misalnya, pengen nggak kita dapat THR? Pengen mau naik gaji? Pengen gitu. Semua yang diharapkan pasti pengen. Tapi ternyata kata Allah menggunakan kata-kata la'allakum tattaqun. Itu maknanya litaraji kalau kata anak-anak begitu. Dalam bahasa menurut ahli bahasa, litaraji itu adalah sebuah pengharapan yang tidak lepas dari sebuah upaya keras. Upaya keras. Maka
para bujangan barangkali ada nggak para bujangan ya? Mungkin ada ya. Kalau dia ingin berkeluarga gitu, ingin mendapatkan pasangan, apa yang dilakukan? Nge-gym. Nah, segala sesuatu dipersiapkan. Tiap hari Tidak bersama hanya bulat. fisik yang dipersiapkan, finansial disiapkan, tapi juga tentunya cari pasangan yang tepat kan begitu ya. Jadi yang penting harus ada pasangan dulu. Betul sekali. Maka mengapa Allah sampaikan dalam Al-Quran itu menggunakan kata-kata la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang bertakwa. Itu upayanya keras, mengupayakan sekali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq ayat ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau adalah orang yang berupaya keras. Innaka kadihun, engkau adalah orang yang bekerja keras, berupaya keras untuk mendapatkan sesuatu. Ila rabbika qadham famulaki, mempersiapkan untuk apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena nanti amalan kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita lihat makna takwa, bagaimana kita bermuhasabah di penghujung ini, bagaimana perhiasan itu berada dalam diri kita, perhiasan kebaikan, akhlak yang mulia. Karena kata Imam Nawawi, at-taqwa al-ihtirazu bita'atillahi an uqubatihi. Orang bertakwa itu adalah orang yang menghiasi dirinya, kemudian dia sanggup menjaga segala perbuatan yang akan mendatangkan azab iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Berarti emang caranya bermuhasabah itu adalah ya kita harus benar-benar pengen, jadi ada effort dari diri kita. Nah, tentunya kalau misalnya kita sudah bereffort, pasti kan di awal bulan Ramadan kemarin sempat disampaikan juga oleh narasumber kita yang lain bahwa ya untuk berpuasa itu kita harus menyiapkan segala sesuatu yang termasuk target-targetnya. Nah, ini kan kita udah di ujungnya puasa nih. Target-target yang kemarin udah kita set begitu, ketika di akhir Ramadan gini, gimana caranya kita tahu, kita bisa introspeksi, ini targetnya nyampe nggak ya? Gitu, Ustaz. Gimana caranya, Ustaz? Iya, ini sebuah upaya memang betul Pak Bagja, bahwa kita ini harus punya target tertentu. Betul. Kita ingin mencapai sesuatu juga kita harus mengetahui sudah sampai mana tahapan kita. Makanya kalau kita menyampaikan dan merasakan bahwa apa yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu, kira-kira kita puasa ini merasa terpaksa atau memang kita ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kewajiban kita, atau memang ketika kita sudah berpuasa dan melakukan semua ibadah selama bulan Ramadan nikmat benar kita rasanya. Kira-kira jawabannya yang mana ya kira-kira? Insya Allah yang ini ya nggak terpaksa ya. Mudah-mudahan kita yang terakhir tadi, yang merasa ya. nikmat, yang merasa nikmat. Makanya mengapa kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam sebuah makalahnya, beliau mengatakan dalam kitab Al-Hikam, beliau menyampaikan begini: Man wajada thamrata amalihi fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Man wajada, siapa orangnya yang menemukan thamrata amalihi ajilan, siapa orangnya yang dia melakukan sebuah amal soleh di dunia, dia merasakan buahnya, merasakan nikmatnya, merasakan lezatnya beribadah selama di dunia gitu. Sedekah dia enak gitu. Misalnya kita sedekah nih Pak Bagja, dalam dompet kita ada warna merah, ada warna biru, warna hijau, warna ungu, sampai warna coklat sama abu-abu tuh. Kira-kira yang dimasukin yang mana itu? Saya yang biru kan. Yang biru. Masya Allah, sahabat insan Madani, bahwa ketika kita merasakan yang warna merah misalnya, berarti di situ ada buah yang kita dapatkan. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, itu tanda bahwa kita amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa dalilun ala wujudil qabul ajilan. Kalau kita merasa nikmat di dalam berpuasa kita, maka itulah yang kita harapkan, bahwa target kita merasakan nikmat dalam beramal soleh. Bulan Ramadan kita dilatih, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai fasilitas. Berharap pasca Ramadan pun juga kita merasakan nikmat melakukan ibadah. Nah, ini menarik nih. Kalau misalnya tadi kita udah insya Allah udah tahu lah ya 4 kriteria bagaimana seseorang itu dinyatakan bertakwa gitu. Nah, yang menjadi mungkin pertanyaan teman-teman juga di rumah yang selanjutnya adalah bagaimana sih kita menjadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk merubah diri menjadi lebih baik. Masya Allah. Gimana caranya ya? Karena kan pasti mungkin ya
11 bulan ke belakang sebelum Ramadan ada aja mungkin yang ada khilaf di sana sini. Ketika ketemu Ramadan kan insya Allah menjadi sebuah sarana ya untuk memperbaiki diri. Nah, gimana cara kita menetapkan Ramadan ini jadi tempat kita ngeriset begitu, Ustaz? Baik, terima kasih Pak Bagja dan sahabat-sahabat Madani. Saya teringat dengan untayan sahabat Umar bin Khattab belum menyampaikan hasibu qabla an tuhasabu, begitu Pak. Hitunglah dirimu, bermuhasabahlah engkau sebelum engkau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita ini sudah mempersiapkan jauh-jauh hari apa yang akan terjadi gitu. Kalau kita hari ini sudah berbuat baik, bagaimana kita bisa mempertahankannya gitu. Maka tentunya dengan berbagai upaya dan apapun yang terjadi dengan kita, mencoba untuk konsisten, mencoba untuk berikhtiar, dan tentunya tidak hanya berupaya melakukan itu, tapi juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita itu minimal 17 kali Pak Bagja berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya memintanya kepada Allah, kita hanya menyembah kepada Allah dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah berupaya, berusaha agar tidak menghilang dari diri kita bacaan Quran kita, sedekah yang kita tunaikan, zakat yang kita keluarkan, infak yang senantiasa kita dermakan. Kemudian kita mendirikan sholat yang setiap waktu kita jalankan. Bagaimana kita bisa mempertahankan ini? Tentunya dengan sekuat tenaga kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan seupaya mungkin, memaksimal mungkin, dan terus mengingat bahwa kita punya sesuatu yang lebih besar setelah kita hidup, yaitu kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka tadi kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Insyiqaq, famulaki, ayat terakhirnya itu ayat ke-6, bahwa amalan yang kita lakukan itu akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi apa yang kita lakukan itu betul-betul kita upayakan terus. Imam Syafi'i pernah mengatakan begini Pak Bagja, siru ilallah urjan wa makasir. Segeralah menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, raih Allah Subhanahu wa taala apapun kondisinya. Walaupun kita dalam keadaan susah payah, pincang sekalipun, kita segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesibuk apapun kita mencoba untuk merefreshkan diri kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang senantiasa kita cintai. Tentunya mudah-mudahan Allah juga akan selalu mencintai kita. Amin. Nah, ini kalau tadi kita bicara soal success story-nya nih, orang-orang yang berhasil meraih takwa di bulan Ramadan. Nah, tapi ini menjadi pertanyaan juga dalam diri saya. Gimana dengan orang-orang yang dinyatakan merugi nih? Merugi di bulan Ramadan tuh. Walaupun amit-amit ya, jangan sampai kita ada di predikat itu, cuman supaya teman-teman bisa muhasabah, kira-kira apa sih tanda-tandanya Ustaz orang yang rugi banget nih di bulan Ramadan? Jangan sampai rugi gitu ya. Ibarat kalau pedagang itu Pak Bagja sudah mempersiapkan modalnya, sudah mempersiapkan segala barang yang diperjualbelikannya, segala promo-promo, bahkan diskon, door prize dan segala macam dipersiapkan gitu kan ya. Ya mungkin ada dia beli gratis satu gitu, beli satu gratis satu. Ada gimmick-gimmicknya. Iya, agar supaya ke depan itu ada untungnya. Betul, gitu. Betul sekali Pak Bagja bahwa kita hidup di dunia ini jangan sampai kita merugi. Maka mengapa di bulan Ramadan itu dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah balasan yang sangat hebat, balasan yang tidak akan diberikan oleh Allah kepada hambanya di luar Ramadan. Apa itu? Pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita melaksanakan berpuasa? Maka kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, betul-betul karena iman dan mengharapkan ridha Allah, maka dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi juga mengatakan siapa orang yang mendirikan salat di bulan Ramadan karena iman dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah orang yang bahagia apa bahagia? Sebaliknya, orang yang merugi adalah selama bulan Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Maka mengapa Rasulullah SAW pernah menyampaikan begini, bu'dan liman adraka Ramadan
lam yukfar lahu fihi gitu. Siapa orangnya yang dia bertemu dengan bulan suci Ramadan kemudian dia tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya, ini adalah tanda orang yang merugi. Rugi besar. Na'udzubillah. Maka mudah-mudahan kita ini di akhir bulan Ramadan kemudian kita betul-betul mendapatkan keuntungan yang besar, keuntungan dari sedekah kita, keuntungan dari sholat kita, keuntungan dari berpuasa kita. Karena itulah yang akan menyelamatkan kita. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat As-Saff, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Hai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian harta perniagaan yang akan menyelamatkan kalian? Jadi kalau tadi kita pertanyaannya mau rugi atau mau untung? Untung dong. Apa kata Allah? Yang untung itu, yang menyelamatkan itu adalah tu'minuna billah. Kita beriman kepada Allah wa rasulihi dan iman kepada Rasulullah. Puasa, kita sholat juga bagian daripada pembuktian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Kita berjuang, berjihad, mempersiapkan segala upaya tenaga, malam-malam bangun, kita sahur, itu juga berjuang. Iya benar, berjuang lawan ngantuk. Berjuang melawan ngantuknya itu Pak Bagia. Maka apa yang kita lakukan ini juga dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah perjuangan yang ini akan Allah berikan balasannya, perniagaan, keuntungan yang tidak dapat dibeli oleh siapapun kecuali orang-orang yang beriman dan dia beramal soleh dengan harta, dengan jiwanya. Masya Allah, nih momennya pas nih sahabat Madani. Berdoa deh kencang-kencang sekarang ya, karena hari terakhir puasa gitu. Semoga apa yang sudah kita lakukan sebulan ke belakang semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan tentunya menjadi pengampunan dosa. Amin. Apa yang kita lakukan. Amin. Kita tidak termasuk orang yang merugi begitu. Amin, amin, betul sekali. Ya, mudah-mudahan kita semuanya baik yang menjalankan bulan suci Ramadan atau barangkali juga ada yang kelewat di bulan suci Ramadan karena perjalanan atau mungkin ibu-ibu, seorang perempuan yang berhalangan, tapi insya Allah nanti ke depan akan ada gantinya dan tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Waduh, nih saya jadi semakin semangat nih mau lebaran besok. Masya Allah. Sama satu lagi Pak Bagia. Setelah kita sudah mempersiapkan, mempertahankan, jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, kita mencoba untuk mengistiqomahkan. Nah, karena itulah yang menjadi kemuliaan kita yang hakiki. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-karamatul hakikiyatu hiyal istiqomah. Kemuliaan yang hakiki adalah dia bisa menjaga keistiqomahannya. Puasa, mudah-mudahan kita bisa melanjutkan bulan suci Ramadan dan di hari-hari yang lainnya dengan puasa-puasa sunnah tentunya. Kemudian kita juga bisa menjalankan ibadah di waktu malam, sholat kita di waktu malam, ibadah kita di waktu pagi dan siang, ataupun ibadah-ibadah sunnah yang lainnya. Mudah-mudahan ini menjadi keistiqomahan kita, rutinitas yang akan kita lakukan secara konsisten. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah itu tadi sahabat Madani. Insya Allah menjadi inspirasi buat sahabat Madani, bisa muhasabah juga gimana perjalanannya sejauh ini selama bulan Ramadan, tapi sama-sama kita berharap seperti tadi kita menjadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah. Amin. Nah, ini karena besok lebaran kita ucapkan dulu ke teman-teman sahabat. Betul. Betul sekali Pak Bagia. Insya Allah di momen yang mulia ini betul, pastinya kita juga ada salah, ada khilaf, dan tentunya kita juga akan menghadapi momen yang akan membahagiakan. Di mana hari-hari yang lainnya tidak ada yang bersedih, tapi kita semua akan bersukacita karena datangnya bulan Syawal diawali dengan tanggal 1 Syawal, yaitu hari raya Idul Fitri. Baik. Atas nama Yayasan Edukasi Sejahtera dan Sekolah Insan Cendekia Madani, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.